Salam Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Salam. Halo, Apa kabarnya? luar biasa. Haleluya. Allah kita dahsyat bukan? Amin. Amin. Kita akan memulai ibadah kita, ibadah live streaming. Mari Bapak Ibu yang siap mengikuti ibadah live streaming, baik itu dari Puri Kamal, dari Kampung Belakang, dari Menceng, dari Cekareng, dari Taman Surya, Kalideres, semuanya di Jakarta, Indonesia. Mari kita mulai siapkan hati kita mulai siapkan pikiran, jiwa, dan roh kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, namun sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang besar atas kami. Terima kasih buat setiap kemurahan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Kini kami boleh ada oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Betapa kami terus bersyukur di hadapan Kau Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terpujilah Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia. Tuhan, kami siap memuliakan Engkau, kami siap memuji Engkau. Biarlah pikiran, jiwa, dan roh kami tertuju hanya kepadamu saja Tuhan. Biarlah pada hari yang sabat ini, pada hari yang kudus ini, kami boleh Tuhan menguduskan diri untuk memuliakan nama-Mu. Kami akan bersukaria, kami akan beria-ria Tuhan dalam altar-Mu. Kami akan bersukacita Tuhan dalam setiap kemurahan-Mu Tuhan. Mari Tuhan berkati kami, urapi kami, dan biarlah hadiran-Mu Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini, dan di setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan ada kekuatan yang dahsyat, akan ada pemulihan yang dahsyat, akan ada berkat-berkat yang Tuhan akan curahkan buat kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata di tempat ini dan di setiap hati kami Tuhan. Kuasai acara ibadah ini Tuhan. Kuasai live streaming ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menyertai kami. Segala listrik, tidak ada gangguan mati, tidak ada apapun juga. Orang kuat, orang jahat kami ikat patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun kuasa-Mu saja Tuhan yang kami undang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuliakan Engkau. Kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Kita akan memuji Tuhan dulu. Kita akan memuji Tuhan dulu. Kita akan menyiapkan hati kita untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Kita angkat suara kita. Kita angkat hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab bersama Tuhan, bersama Bapa, kita akan lewati semua. Tuhan mengasihi kita. Engkau ada bersamaku, Engkau ada bersamaku. Di setiap musim hidup. Amin. Tak pernah
katakan bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkelananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Segala puji syukur, segala puji hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau selalu mengasihi kami. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang menyertai kemanapun kami melangkah. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan, buat setiap kemurahan Tuhan. Biarlah kami terus memuliakan Engkau. Kami terus berdiam di bawah kepak sayap-Mu. Dan kami akan melakukan, akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan.
melakukan segala perkara yang ajaib yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih dalam untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu, kita akan menyanyikan pujian ini lagi. Satu lagi, Allah peduli untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Allah peduli. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berdiri sendiri sebab Allah mengerti. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Oh Yesus, Kau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli. Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara
kekuatan bagi kami. Engkau Allah yang peduli. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang tetap peduli dalam keadaan pergumulan kami, dalam keadaan apapun yang terjadi saat ini Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah membiarkan kami dalam keadaan apapun. Tetapi Engkau Allah yang menopang kami. Engkau Allah yang memberikan kekuatan buat kami. Engkau Allah yang memberikan peneguhan buat kami. Sehingga kami bisa keluar dan mengalami kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan buka hati, pikiran, jiwa, dan roh kami Tuhan. Supaya kami boleh menerima benih ilahi yang Engkau taburkan dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh bertumbuh dan kami boleh berbuah dan kami boleh menghasilkan buah-buahannya. Tuhan Yesus, nyatakan belas kasihan-Mu. Tanpa Engkau Tuhan, sungguh kami tidak dapat berbuat apa-apa. Namun bersama-Mu Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bersama Engkau Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Engkau Tuhan Allah Israel yang hidup. Engkau Tuhan Allah semesta yang hidup, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah atas kami Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Salam semuanya yang ada di rumah-rumah. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan apa yang sedang kita lakukan. Jadi hari ini Bapak Ibu, kita akan sedikit mendengarkan firman Tuhan bahwa kekuatan itu datangnya daripada Tuhan. Kekuatan itu datangnya daripada kuasa Allah. Mungkin hari-hari ini kita sudah mulai lemah, kita sudah mulai khawatir, kita sudah mulai hilang harapan karena keadaan yang belum membaik, keadaan yang belum menentu. Bahkan kita sudah bosan di rumah, kita kepingin keluar, kita kepingin beraktivitas lebih bebas. Namun keadaanlah yang membuat kita harus ada di rumah. Dan itu membuat kita menjadi seolah-olah kayak jenuh, kayak pusing, kayak mulai ada hal-hal yang aneh yang kita lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara percayalah, kalau setiap pencobaan atau setiap kekelaman yang sedang kita alami, itu ada sedang menerpa kehidupan kita. Percayalah, kalau saya pernah berkata bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha luar biasa. Jadi Bapak Ibu, saya dari sini hanya meneguhkan iman Bapak Ibu untuk tetap percaya dan jangan takut. Amin. Saya mau katakan Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengatakan jangan takut. Makanya perikop kali ini kita akan kasih judul jangan takut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau sudah menjadi orang tebusan Kristus dan engkau sudah mengenal Kristus dan hidup dalam kemurahan dan kasih anugerah Tuhan, saudara harus percaya sepenuhnya akan isi firman Tuhan. Siapa yang tidak percaya akan Alkitab ini kalau Alkitab ini adalah firman Tuhan? Sebab setiap perbuatan kita, setiap pandangan kita terhadap firman Tuhan ini, terhadap Alkitab ini akan memberikan rema bagi kehidupan kita. Artinya akan mempunyai nilai dampak Bapak Ibu, akan mempunyai nilai kuasa di dalamnya.
Jadi Bapak Ibu, kalau selama ini Bapak Ibu merasa bimbang, merasa putus asa, merasa kepahitan, merasa hilang harapan, ketakutan, Bapak Ibu harus percayakan isi firman Tuhan ini. Bahwa firman Tuhan ini adalah suara Allah yang ada tertulis dalam firman Tuhan ini. Jadi kalau Bapak Ibu tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah merenungkannya siang dan malam, bagaimana Bapak Ibu akan mengerti rahasia-rahasia Tuhan? Amin. Tetapi kalau Bapak Ibu kepingin dapat berkat, kepingin dapat kemurahan, kepingin dapat kekuatan daripada Tuhan, dapat kemenangan daripada Tuhan, Bapak Ibu harus percaya secara penuh kepada isi firman Tuhan ini. Sebab isi firman Tuhan ini ya dan amin. Isi firman Tuhan ini mengandung kebenaran. Tetapi kalau pola pikir kita ragu, pola pikir kita bahkan menghujat isi firman Tuhan ini. Ketika firman Tuhan ini kita baca, kita tidak percaya apapun, ya maka tidak akan terjadi apa-apa Bapak Ibu. Sebab firman Tuhan ini mengandung kuasa, mengandung roh yang hidup, mengandung hikmat, pengajaran yang di dalamnya memberikan kemenangan dan kekuatan. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kalau hari-hari ini engkau putus asa, engkau hari-hari ini hilang harapan, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan lewat apa? Bukan saja hanya lewat doa, bukan saja lewat penyembahan dan pujian, tetapi juga datang lewat pembacaan akan firman Tuhan ini. Sebab firman Tuhan ini mengandung kuasa, mengandung janji, mengandung berkat, mengandung kemenangan yang saudara akan terima. Jadi kalau engkau memperlakukan firman Tuhan hanya sebatas buku bacaan, engkau memperlakukan firman Tuhan hanya sebatas saat mau tidur supaya bisa ngantuk, hari ini saya mau katakan engkau salah. Tetapi kalau engkau membaca firman Tuhan dengan kehausan, dengan kerinduan yang sungguh, maka engkau akan mendapatkan rema daripada isi firman Tuhan ini. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu, kita sudah hampir sebulan lebih kita lockdown, artinya PSBB, artinya kita sudah ada di rumah, bahkan tidak bisa beraktivitas, mau pergi-pergi apa yang dicari, mau kemana apa yang akan dituju, tidak ada. Kita seolah-olah hanya menggantungkan nasib, mengulurkan tangan dan minta belas kasihan kepada orang. Ingat Bapak Ibu, pola pikir inilah yang harus ditata kembali untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Pikiran, jiwa dan roh kita harus tertuju kepada Tuhan. Amin. Jadi jangan berpikir secara akal logika, jangan berpikir secara pikiran kita, tapi kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dan mengaminkan setiap isi dari firman Tuhan. Itulah hidup orang percaya, Bapak Ibu. Orang percaya adalah mengamini sepenuhnya isi firman Tuhan. Baik itu teguran, baik itu kekuatan, baik itu pengharapan, apapun juga harus kita imani. Karena itulah yang mengandung kuasa, yang mengandung mujizat, yang mengandung kemenangan atas kita. Amin. Untuk itu Bapak Ibu, saya tidak akan berlama-lama. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu tentang firman Tuhan, supaya kita jangan takut menghadapi segala kekelaman yang kita alami. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku?
Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini begitu memberikan kekuatan bagi kita. Bagaimana Tuhan sebagai penjaga Israel mengatakan bahwa pertolonganku, pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Jadi kalau pertolongan apapun bentuknya, baik itu jenis kesusahan kita, jenis kelemahan kita, jenis apa yang sedang kita hadapi dari hari ini, datangnya daripada Tuhan, Bapak Ibu. Bukan datangnya daripada manusia. Firman Tuhan katakan apa? Datangnya daripada Tuhan. Jadi sikap kita adalah apa? Kalau pertolongan itu datangnya daripada Tuhan, yaitu kita harus melekat, terus hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau engkau jadi anak Tuhan, kepingin mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, tapi engkau menjauh, engkau menghujat, engkau mencela, engkau menyebarkan kebencian, dan engkau bahkan menjadi orang yang munafik. Jujur Bapak Ibu, pertolongan itu tidak akan datang. Sebab Tuhan tidak menyukai perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tetapi orang-orang yang melekat kepada Tuhan mengerti isi hati Tuhan, melakukan perbuatan dan kehendak firman-Nya. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini lemah, Bapak Ibu hari ini khawatir, jangan takut, pertolongan datangnya daripada Tuhan. Pertolongan itu yang membebaskan engkau dari segala masalah yang sedang kita alami. Tuhan tidak pernah mencobai apapun, tetapi keinginan kitalah yang menjerat kita, sehingga kita masuk dalam segala pencobaan-pencobaan. Terus bagaimana Pak? Kalau virus ini itu datang dari siapa? Itu pencobaan? Bukan, Bapak Ibu. Tetapi diizinkan oleh Tuhan. Supaya manusia itu sadar. Supaya manusia itu bertobat. Coba sekarang Bapak Ibu perhatikan. Kalau kita hidup di dalam dunia ini, kita kan harus bekerja. Firman Tuhan katakan, kalau engkau tidak mau bekerja, janganlah engkau makan. Benar nggak? Kalau tidak mau bekerja, janganlah engkau makan. Artinya sekarang keadaan terbalik Bapak Ibu. Kita dipaksa untuk di rumah. Kita dipaksa untuk tinggal di rumah tanpa melakukan apapun. Hanya sebatas pekerjaan yang tidak menghasilkan uang. Atau kita kalau punya bisnis online itu baru bisa. Jadi ini sebuah perbenturan yang terbalik. Jadi sakit penyakit ini ada, sebuah virus ini ada, bukan karena keadaan ini, atau bukan karena sengaja-sengaja Tuhan berikan buat manusia, tetapi perilaku manusia inilah yang menimbulkan virus ini ada. Karena keserakahan, karena meninggalkan Tuhan, karena hidup di dalam dosa. Sehingga kalau orang masuk dalam kekelaman, hidup dalam dosa, hidup dengan kerakusan, dengan semena-mena, maka kuasa-kuasa yang tidak baik, kuasa-kuasa sakit penyakit, kuasa-kuasa dosa itu akan datang, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu hari ini mengatakan, aku bagaimana? Aku bagaimana? Sudah tidak bisa ngapa-ngapain.
Ya tinggal berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, nanti Tuhan akan kasih pertolongan, tapi dengan sungguh-sungguh, dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jangan hidupmu semena-mena. Hari ini kau begini, besok kau begini, kamu melakukan ini, tapi waktunya kau kesusahan, kau mengeluh sama Tuhan. Sebenarnya mengeluh sama Tuhan itu, kalau kamu bukan orang anak Tuhan, bukan anak Tuhan, dan tidak percaya kepada Tuhan, dan tidak percaya kepada firman-Nya, keluhanmu itu akan sia-sia, Bapak Ibu. Tetapi orang yang hidup benar, melakukan hal yang baik, hidup taat kepada Tuhan, saat kekelaman itu terjadi, dia tinggal katakan, Bapak, tolong aku. Ketika itu juga Tuhan akan melihat, karena yang berseru itu adalah anaknya. Yang berseru itu adalah umatnya. Tidak mungkin umatnya akan terbimbang, akan hidup dalam ketidakpastian. Pasti akan ditolongnya. Bahkan kau akan dilindunginya dari segala wabah dan sakit penyakit. Engkau akan ditempatkan di tanah Gosen. Ditempatkan untuk tidak mendapatkan tulah itu. Artinya tanah Gosen, tanah keselamatan itu. Seperti bangsa Israel. Dan hari ini Tuhan katakan berserulah hanya kepada Tuhan. Sebab pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Allah yang hidup. Bukan kepada dewa-dewa. Bukan kepada penyembahan-penyembahan berhala. Membuat patung-patung yang menyerupai apapun disembah. Makanya tidak heran Bapak Ibu, kalau hari ini ada virus corona menghentikan semua kegiatan keagamawian. Mungkin Tuhan tidak senang dengan kepura-puraan anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan tapi hidupnya tidak kudus. Hidupnya tidak bersih di hadapan Tuhan. Tuhan melihat itu semua, melihatnya dengan kemunafikan. Tuhan muak semuanya. Bahwa Tuhan tidak butuh yang seperti itu. Tuhan butuh kepada hati yang benar, kepada hidup yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan pun tidak suka dengan patung-patung, dengan apapun bentuknya untuk disembah, dikiteri, dilingkari. Itu siapa? Jadi kalau menyembah Tuhan, menyembah kepada Tuhan yang hidup, kepada Allah Israel yang hidup, kepada pencipta langit dan bumi, supaya tidak terjadi murka atas Tuhan. Sebab murka atas Tuhan yang pertama yang menakutkan adalah Allah itu Allah yang cemburu. Ketika umatnya, ketika orang manusia itu menyembah kepada berhala, menyembah kepada kenajisan, menyembah kepada patung, menyembah bukan kepada Tuhan, Tuhan akan marah, Tuhan akan tersinggung. Jadi kita mari koreksi kita diri sendiri. Kenapa virus ini bisa menghentikan orang beribadah secara secara liturgi? Karena Tuhan tidak membutuhkan itu. Tuhan lebih membutuhkan hati kita, hidup kita yang benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah katakan dalam keadaan tidur pun kita tetap dikasihinya. Dalam keadaan apapun Tuhan mengasihi kita, Bapak Ibu. Bahkan Dia tidak pernah terlelap. Tuhan katakan Allah itu tidak pernah tidur. Dia penjaga Israel. Dia penjaga umat Tuhan. Dan matahari dikatakan tidak menyakitinya. Walaupun itu matahari sepanasnya kayak apapun, tapi itu menjadi berkat buat kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa percayalah, Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kita. Bahkan Tuhan katakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan selalu menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Jadi saya katakan jangan takut. Sebab Tuhan itu penjaga kita. Tuhan itu Allah yang luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu, supaya kita menghadapi keadaan yang sekarang ini, kita tidak gentar, kita tidak takut, kita harus tetap bersyukur. Kita harus tetap bersyukur. Dalam Yesaya 12
ayat 1. Yesaya 12 ayat 1 dan 2 berbunyi begini. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena engkau sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan Allahku, Ia telah menjadi keselamatanku. Luar biasa, Nabi Yesaya ini mengatakan dalam firman-Nya, aku akan terus bersyukur. Aku mau bersyukur. Aku mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan yang telah sesungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kekelaman ini terjadi, sakit penyakit virus terjadi pada kita nggak usah menyalahkan siapa. Oh, itu datangnya dari Cina. Oh, itu dari laboratorium yang dibikin oleh Illuminati. Oh, itu dari ini, dari itu. Nggak usah nyalain siapa-siapa. Ingat, segala sesuatu Allah melihat. Dia melihat dan mendengar. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita hidup dengan pertobatan, hidup dengan kemurahan daripada Tuhan. Maka kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan itu akan melakukan kasih-Nya. Dia tidak akan murka lagi, bahkan Dia akan meredakan amarahnya, reda amarahnya sehingga kita luput dari segala hal-hal yang membuat Allah murka, yaitu kebinasaan. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita disuruh tetap mengucap syukur. Disuruh tetap percaya. Yang pertama, jangan takut, tapi terus mengucap syukur, berlindung dalam Tuhan, supaya murka Tuhan itu surut. Kita lakukan kebenaran di dalam Tuhan. Sebab sungguh Allah itu Allah sumber keselamatan. Jadi kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau percaya kepada Yesus itu, jangan pernah bimbang dan jangan pernah gemetar. Sebab Allah itu Allah yang penuh kasih, yang selalu memberikan pengampunan, yang selalu memberikan kemurahannya, asal kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita menyadari sikap kita, menyadari hidup kita dalam dosa, dan kita berbalik 180 derajat, kita berbalik untuk menyembah Tuhan, kita berbalik dalam hidup pertobatan, Tuhan tidak akan menimpakan murkanya atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang jelas sekarang keselamatan itu sudah kita dapat. Keselamatan itu sudah kita peroleh. Yang terlanjutnya adalah bagaimana mengisinya. Mengisinya untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Karena dalam Yesaya 41 juga dikatakan ayat yang ke-10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menopang engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya baca selanjutnya ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Setiap kali Tuhan katakan jangan takut. Keadaan apapun ini jangan takut. Jangan bimbang. Jangan gemetar. Jangan kita mulai putus asa. Sebab Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi buat apa kita takut? Kita hadapi saja dengan iman kita. Kita hadapi saja kenyataan ini dengan percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Itulah iman yang menyelamatkan Bapak Ibu. Saya mau katakan dari 1 Yohanes 5 ayat 4. Saya akan bacakan cepat buat Bapak Ibu karena waktunya sudah
Sudah lama. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yaitu iman kita. Jadi Yohanes ini memberikan suratnya buat kita orang-orang percaya bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Ya, kita adalah anak-anak Allah yang lahir dari Allah, yang sudah mengalahkan dunia. Jadi keadaan apapun di dunia ini kita nggak usah takut. Kita percaya saja. Kita harus punya iman sebab Allah yang di dalam nama Tuhan Yesus itu yang memberikan kelegaan buat kita. Jadi kita menempatkan Tuhan pada porsi yang sesungguhnya, kepada Allah yang sungguh, kepada Tuhan yang kudus, kepada Tuhan yang mulia, kepada Tuhan yang berkuasa. Kalau engkau bimbang, engkau sama saja mencobai Tuhan. Kalau engkau takut, engkau sama saja mencobai Tuhan. Kalau engkau tidak percaya apalagi, engkau bukan anak-anak Allah. Jadi kalau engkau percaya kepada Tuhan, percaya kepada penebusan Kristus, saya mau katakan, tetap beriman sesuai dengan firman Tuhan. Maka percayalah, di dalam keadaan apapun kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Tuhan pasti akan berikan jalan keluar. Tuhan pasti akan berikan kelegaan buat kita. Yang penting kita jangan takut menghadapi apapun juga. Bapak Ibu, kalau hari ini terjadi kekelaman virus corona, bukan hanya Bapak Ibu yang mengalami. Bahkan orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha yang tidak diperhatikan oleh pemerintah, mereka lebih sadis Bapak Ibu. Pikirannya lebih kalut. Kalau utang-utang yang kreditan yang ditolong hanya rakyat kecil, setiap pengusaha itu punya utang Bapak Ibu. Utangnya gede-gede, miliaran. Bahkan setiap bulan dia harus bayar. Nah kalau produksinya tidak jalan, keadaan tidak menentu, apa nggak kasihan dia? Kasihan Bapak Ibu. Nggak ada yang menolong, dia harus pikirkan sendiri. Ya kalau dia punya kas, punya tabungan banyak. Kalau itu uangnya hanya berwujud, kekayaannya berwujud daripada bahan baku atau stok barang, duitnya nggak seberapa, kan sama saja. Jadi semua menanggung penderitaan yang sama. Baik engkau yang hidup sederhana, baik orang kaya, siapapun mengalami kesusahan yang sama. Jadi jangan pikir, dia kaya, ayo kita minta bantuan sama mereka. Belum tentu Bapak Ibu. Karena menanggung penderitaan yang sama, artinya semua orang mengalami keadaan ini. Yang perlu kita lakukan adalah percaya dan selalu bersyukur. Pasti akan ada jalan keluar, percayalah Bapak Ibu. Saya sudah pernah pernah bikin renungan supaya kita jangan berhutang. Bapak Ibu boleh klik di grup Mon Hermon. Itu kemenangan atas iman 5 roti dan 2 ikan. Di situ Bapak Ibu boleh buka. Saya nggak menerangkan lagi di sini. Jadi Bapak Ibu, percayalah. Jangan goyah, jangan bimbang. Allah mengerti. Allah peduli kepada setiap persoalan kita. Allah mengerti segala pergumulan kita. Allah mengerti. Allah sangat yakin untuk Allah itu akan segera menolong kita. Jadi pikiran mindset kita yang harus berubah. Mindset kita yang harus dipulihkan. Mindset hidup kita, pandangan kita untuk dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga ada kemenangan yang terjadi. Tempatkan Tuhan dengan sungguh-sungguh pada porsi yang sesungguhnya. Tempatkan Tuhan sebagai Tuhan yang sejati. Jangan jadikan Tuhan itu seperti ilah. Jangan jadikan Tuhan itu seperti pikiranmu. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan jadilah pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini, bahwa Allah sangat peduli, Allah sangat baik, Allah mengerti keadaan kita,
Allah mengerti semua yang kita sedang alami. Kita butuh, kita yang Tuhan butuhkan, kita hanya percaya saja. Percayalah Tuhan akan membelamu. Percayalah Tuhan akan menolongmu. Tuhan akan memberikan kelegaan buatmu. Kita nyanyikan lagi, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi, karena Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya mengubur sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau hari ini kecewa, kalau engkau hari ini putus asa, kalau hari ini engkau hilang harapan, engkau harus membuka hatimu kembali. Engkau harus membuka iman percayamu kembali, bahwa sesungguhnya Allah peduli, Allah mengerti keadaan kita, Allah sungguh mengasihi kita. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara, satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya mengubur sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya mengubur sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang maha kasih, Engkau Allah yang luar biasa atas kami. Terima kasih Tuhan.
Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Kami tidak boleh takut, kami tidak boleh gentar, kami tidak boleh cemas menghadapi apapun. Tuhan katakan jangan kamu khawatir menghadapi apapun juga. Sebab Tuhan melihat-Mu, Tuhan mendengar-Mu, dan Tuhan yang memberikan kelegaan kepadamu. Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, firman Tuhan katakan jangan takut, jangan khawatir, tetapi tetap bersyukur, tetap lakukan imanmu yang berkualitas. Hiduplah dalam kemurahan Tuhan, dan hiduplah melekat kepada Tuhan. Hiduplah benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan sumber damai sejahtera akan melegakan kita, akan memberikan kelepasan atas segala pergumulan kita. Jangan pernah takut Bapak Ibu, jangan pernah putus asa. Tempatkan Tuhan sebagai tempat yang berkuasa. Tempatkan Tuhan sebagai Tuhan Allah yang kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Hari ini biarlah Tuhan memberikan keteguhan bagi siapapun yang mendengarkannya, bagi jemaat-Mu Tuhan, supaya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan memperoleh kekuatan, kami akan memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Kami percaya kami akan bersorak-sorai karena Tuhan yang menolong kami. Kami akan beria-ria sebab Allah yang memberikan kemerdekaan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa sesuatu boleh terjadi, tapi Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami, itulah yang memberikan kekuatan dan penyertaan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu, berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik keluar maupun masuk, apa saja yang dia lakukan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teruslah hidup dalam Tuhan, hidup dalam kemurahan Tuhan, dan kasih Tuhan akan menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang sudah mendengarkannya. Terima kasih buat yang di rumah, buat live streaming, buat siapapun dan jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, dan kasih Tuhan akan memulihkan kita dan memberikan kemenangan buat kita. Amen. Shalom dalam nama Dalam nama Yesus. Yesus. Amin.